Halo Interisti, kembali lagi kami akan menyajikan informasi terbaru seputar Inter Milan dan berikut beritanya. Nerazzurri merilis pernyataan resmi via FC Internews bahwa mereka mencatatkan peningkatan pendapatan dan penurunan kerugian secara drastis saat Dewan Direksi menyetujui laporan anggaran klub saat rapat pemegang saham. Seperti diketahui, beberapa tahun terakhir merupakan tahun-tahun yang penuh gejolak bagi Inter dalam hal keuangan. Oleh karena itu, Nerazzurri mengalami kerugian yang signifikan akibat pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020. Di bawah pemilik sebelumnya, Suning Group, Inter harus mengambil tindakan radikal untuk mencoba mengatasi kerugian ini, termasuk menjual sejumlah pemain top mereka dengan biaya transfer yang signifikan. Inter mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan bahwa Dewan Direksi FC Internazionale Milano S.p.A. telah menyetujui rancangan anggaran untuk tahun anggaran 2023-24 di akhir rapat di kantor pusat klub. Pernyataan Inter menekankan bahwa terjadi penurunan tajam lebih lanjut dalam hal kerugian dibandingkan dengan tahun fiskal 2022-23. Terjadi penurunan kerugian dari 85 juta euro menjadi 36 juta euro. Penurunannya sekitar 50 juta euro. One day, the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. Mantan pelatih Nerazzurri, Andrea Stramaccioni menilai bahwa Inter Milan yang sesungguhnya adalah saat bermain imbang melawan Manchester City di Liga Champions. Hal ini disampaikannya dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Pertandingan mana yang menggambarkan Inter yang sesungguhnya sejauh musim ini? Saat Inter melawan Manchester City, ujar Stramaccioni. Terkait kekalahan Inter di Derby Milan, Stramaccioni menganalisis. Masalahnya adalah mental dan menghadapi ekspektasi yang lebih tinggi. Dua musim terakhir sangat berbeda. Pada 2022-23 saat Napoli melenggang meraih Scudetto, Inter menjalani musim yang tidak sesuai harapan di Serie A. Ini adalah musim pertama di mana Inter merasa wajib untuk tampil kuat di kedua kompetisi, mengingat kualitas dan kedalaman skuad mereka. Nilai sponsorship jersey Inter Milan di musim 2024-25 ini meroket, melampaui Juventus dan AC Milan. Hal ini diungkapkan oleh surat kabar yang berbasis di Milan, Gazzetta dello Sport, seperti dilansir FC Inter 1908. Dalam beberapa tahun terakhir, Inter telah sering berganti sponsor utama jersey mereka. Setelah berakhirnya kemitraan selama puluhan tahun antara Nerazzurri dengan produsen ban, Pirelli pada musim panas 2021. Mereka memulai setiap musim dengan sponsor berbeda. Kemitraan dengan Betson, U-Power, dan Gate.io menjadikan Inter sebagai tim dengan pemasukan sponsor jersey tertinggi di Serie A, yakni sebesar 41 juta euro. Gelandang legendaris Nerazzurri, Evaristo Becalosi, yakin bahwa Davide Fratesi adalah pemain masa depan Inter Milan dan dapat menjadi pilar inti di tim Inter selama 1 dekade mendatang. Becalosi memberikan pendapatnya tentang kualitas gelandang Italia berusia 24 tahun itu dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport
seperti dilansir FC Internews. Ia akan menjadi pemain inti selama 10 tahun ke depan, ujar bek Kalosi. Fratesi adalah masa depan Inter. Inzaghi harus mengelola seluruh skuad dengan baik. Fratesi memiliki kualitas luar biasa. Henrikh Mkhitaryan kemungkinan bakal dicadangkan dalam pertandingan tandang Inter Milan melawan Udinese di pekan ke-6 Serie A pada akhir pekan ini setelah penampilan yang mengecewakan melawan AC Milan pekan lalu. Pelatih Nerazzurri memiliki alternatif yang nyata untuk pemain berusia 35 tahun itu. Gelandang internasional Polandia, Piotr Zielinski tiba di Inter dengan status bebas transfer dari Napoli selama musim panas tahun ini. Oleh karena itu, menurut Corriere, pelatih Inter, Inzaghi siap memberi Zielinski kesempatan melakoni debut sebagai starter di Serie A melawan Udinese. Pemain berusia 30 tahun itu akan bermitra dengan Hakan Calhanoglu dan Davide Fratesi di lini tengah Inter. Fratesi akan menggantikan Nicolo Barella yang absen akibat cedera. One day the year of the fox came, a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell.